Yang paling penting itu bagaimana cara entry aja, cara membaca, cara entry sudah. Udah terlalu banyak teori Bu. Kalau terlalu banyak teori nanti yang ada kita tambah bingung menentukan. Kalau saya tidak banyak teori, ya walaupun saya ini sudah banyak yang kita pelajari dari sana sini, baik dari eh, indikator maupun dari price action, termasuk dari berbagai macam model sudah kita pelajari, dan yang paling saya cocoki, yang paling saya sesuai dan nyaman, sederhana itu ya candlestick price action namanya. Ada banyak sekali teori ya, banyak yang menggunakan bantuan indikator yang kalau kita amati makin lama makin banyak, karena semua mereka-mereka yang punya kemampuan dia menciptakan terus indikator-indikator baru terus begitu, sehingga menjadikan itu menjadi komoditas. Nah sebenarnya yang paling penting itu ya candlestick itu, price action itu Bu. Candlestick itu sendiri, karena candlestick ini bagian dari uh, ya indikator itu. Selalu kalau saya dilihat dari pertarungan candle saja, pertarungan candle yang terdekat itu saya lihat yang terdekat itu, kenapa hampir tiap hari kita hampir-hampir sesuai itu loh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu beda jauh, karena yang kita gunakan adalah betul-betul update harga. Yang kedua, kita mengetahui yang kita gunakan itu adalah harian, bukan bulanan, bukan tahunan. Nah, pertarungan candle itu kan ada dua. Candle itu hanya ada dua, candle bearish dan candle bullish. Ini candle bearish, ini candle bullish. Begini saja sudah. Hanya ada dua, bullish dan bearish. Makanya di dalam trading itu tidak peduli kita pinter seperti apapun, intinya adalah ketika profit usahakan ditarik. Profit ditarik sudah. Yang pertama mengamankan aset kita, yang kedua penyemangat. Orang trading walaupun dapat banyak, kalau nanti tidak ada yang di withdraw ya, tapi kalau sudah di withdraw semangat, betul semangat. Saya dulu begitu juga, makanya saya pernah setiap hari itu saya withdraw karena betul-betul seneng gitu loh ya. Tapi pada akhirnya pada satu titik karena sudah keseringan, akhirnya kan ya kita kumpulkan akhirnya biar tidak terlalu cepat. Jadi kalau sudah tercapai itu sebenarnya harus belajar untuk kita disiplin. Kalaupun kita mau menguji, maka turunkan lotnya, turunkan sekecilnya, turunkan lotnya sekecilnya ya. Ini tujuannya untuk menghindari hal-hal yang nanti tidak kita inginkan ya. Jadi misalnya awalnya menggunakan lot 0,1 ya, kita turunkan 0,01. Tetap kita batasi resikonya. Tujuannya untuk apa? Kita katanya ya karena masih awal, masih sore, ada peluang banyak. Boleh kita menguji ya, menguji, tapi bukan berarti ini untuk mendapatkan profit yang gede, enggak. Kita menguji dengan lot yang kecil untuk ya menguji tadi ya, betul apa enggak yang kita analisa itu, yang kita amati itu. Kalau sudah menguasai ya sudah, dengan penghasilan yang perolehan yang ada itu sudah, besok masih ada hari esok, ada lagi yang lebih baik lagi. Kalaupun besok datar misalkan, ya jangan dipaksa. Jadi trading itu intinya kayak kita mancing, kalau kita tidak dapat jangan dipaksa, berarti sudah diakhiri ya, lanjut hari esok, karena suatu saat pasar itu bisa tidak menguntungkan. Dia datar pendek-pendek, kita memaksa dengan buy begini tidak bisa, dengan sell begini tidak bisa, dengan sell di tengah pun belum tentu dapat, dengan buy di tengah pun belum tentu dapat, karena terlalu pendek. Apakah pernah? Sering. Jadi jangan terus berharap dihitung sehari sekian persen, sekian dolar, tidak bisa. Ngikuti aja, mengalir aja ya, tetapi tentu harus dengan perhitungan tadi ya. Pokoknya intinya kalau analisa itu minimal satu candle harus terbentuk, harus terbentuk, jangan di candle yang baru bukaan ya, minimal terbentuk misalkan satu candle begini. Nah kita mengambil di atas dan di bawahnya ya, ambil sedikit aja, sekitar ambil, kalau saya kan terlalu jauh ya, kalau mungkin kita mengambil yang jarak yang di atas high-nya
Misalkan kita bisa aja di sini, misalkan begini. Nah, di atas high-nya sudah. Yang jelas di atas high-nya yang pagi itu dari sebelah kiri ada sumbu, ambil di atasnya begini, enggak apa-apa. Di bawah juga sama, low-nya di mana itu ada sumbu, enggak ada sumbu, yang kita ambil di sini. Atau turunkan sedikit dari sumbunya di sini. Di sini ada sumbu kecil misalkan, yang di runningnya atau yang di garis itu kan tidak ada sumbu yang panjang. Harusnya kan ini low-nya kan di sini, ambil sedikit di bawahnya juga enggak apa-apa begini. Lebih potensial. Nah, itu setiap hari saya juga begitu sebenarnya kalau terlalu pagi. Kalau terlalu pagi saya selalu menggunakan ambil di atas karena kalau pagi kan masih range-nya kan masih besar ya, masih berpeluang nanti lebih banyak lagi. Jadi kalau kita menggunakan itu misalkan begini. Kita coba lihat yang hari ini ya, 16 Mei ini. Nah, harusnya kalau kita pagi itu kalau jam 6 itu ngambil sedikit di atasnya, misalkan di atasnya sedikit. Nah, di sini. Di bawahnya sedikit segini. Kan dapat, naiknya dapat. Kalau cuma 300 saja dapat. 300 saja dapat. Sampai di ujungnya 500 sudah. Itu peluangnya masih besar kalau pagi itu. Kenapa? Karena ya pergerakan tentu yang bukan bergerak langsung tinggi ya, masih normal. Masih normal ya, masih normal itu ya masih belum ada pergerakan yang signifikan ya. Jadi buka satu candle kecil begini, ambil kalau dia ada sumbu sebelah kiri, ambil di atas sumbunya agak menjauh. Kalau ada sumbu sebelah kiri, menjauh. Ini kan di sini ada sumbu menjauh. Nah, ada sumbu lagi menjauh lagi. Usahakan menjauh dari sumbu. Nah, begini, yang selnya kan begini. Yang ini hari apa ini ya? Tanggal berapa ini ya? Coba tak lihat ya. Ini tanggal 13 ya. Tanggal 13, 14. Tanggal 14 ya. Saya coba lihat tanggal 14. Saya sudah analisa belum ya? Belum ada 14 ya. Nah, 14 ini harusnya begitu. Ambil di atas dan di bawahnya. Kalau ada sumbu-sumbu hindari. Sehingga nanti akan dapat peluang. Nah, sampai di sini enggak usah tunggu jauh-jauh. Ini kalau 300 dapat 500 lagi. Yang pendek itu sama. Perhatikan ya, yang ini. Ada sumbu atas bawah, ambil di atasnya, ada sumbu lagi hindari. Ada sumbu lagi hindari. Kalau ada sumbu-sumbu di atas hindari. Oke, yang di bawah di sini ada sumbu hindari, ada sumbu lagi hindari. Jadi ambilnya berada di bawah sumbunya di sini. Itu caranya. Akan lebih berpotensi ya. Sama dengan di sebelah kirinya juga ini ya. Coba nanti dipraktekkan untuk pagi aja. Kalau pagi belum ada pergerakan yang panjang ya pagi-pagi ya. Karena pagi ada kalanya pagi langsung panjang. Nah, ini saya sampaikan normal, yang penting normal. Ada sumbu di atas, sebelah kiri yang terdekat hindari, naik. Bawah, misalkan begini, ini ada sumbu, taruh di bawah, di sebelah kiri agak digeser dikit. Nah,